Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Pada bagian sebelumnya kita telah sampai kepada pembicaraan awal untuk lebih mengenal sosok-sosok Al-Hanafiyun secara lebih dekat, yaitu orang-orang yang hanif di di masa-masa kejahiliahan itu. Baik, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. 1. Zaid ibnu Amru ibnu Nafil. Ibnu Ishaq menuturkan, Asma binti Abu Bakar bercerita, aku melihat Zaid ibnu Amru ibnu Nafil menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya berseru, wahai seluruh masyarakat Quraisy, demi jiwa Zaid yang berada di tangannya, sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian yang mempertahankan agama Ibrahim selain diriku. Lalu ia berkata lagi, ya Allah, seandainya aku mengetahui cara ibadah yang paling engkau senangi, niscaya aku akan menyembahmu dengan cara itu. Akan tetapi aku tidak mengetahuinya. Kemudian ia bersujud di atas kendaraannya dan berdoa dengan menghadap ke arah Ka'bah sambil berkata, Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim dan agamaku adalah agama Ibrahim. Ia juga seorang penentang adat penguburan hidup-hidup atas anak-anak perempuan yang baru lahir. Ia selalu berkata kepada seorang bapak yang hendak membunuh anak perempuannya, jangan membunuhnya, penuhilah tanggung jawabmu padanya. Apabila ia telah dewasa, engkau dapat terus mengurusnya atau menikahkannya. Bukhari menuturkan, Ibnu Umar menceritakan bahwa Zaid ibnu Amru ibnu Nafil pernah pergi ke Syam mencari agama yang benar untuk dianutnya. Ia menemui seorang pengemuka agama Yahudi dan bertanya kepadanya tentang agama mereka dengan harapan akan menemukan agama yang akan dianutnya. Orang Yahudi itu menjawab, kamu tidak akan menganut agama kami sebelum engkau mengambil bagianmu dari murka Allah. Maka Zaid pun berkata, aku tidak akan pernah lari kecuali dari kemurkaan Allah. Aku tidak pernah lari kecuali dari kemurkaan Allah, dan aku tidak mampu dan sanggup menanggung kemurkaannya sedikit pun. Maka apakah engkau dapat menunjukkan kepadaku ajaran lainnya? Orang Yahudi itu menjawab, aku tidak mengetahui jalan lain kecuali engkau mau menjadi seorang Hanif. Zaid bertanya, apakah Hanif itu? Orang Yahudi tersebut menjawab, Al-Hanif adalah agama Ibrahim. Ia bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, dan ia juga tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian Zaid meninggalkan orang itu dan menemui seorang pengemuka Nasrani. Maka keduanya terlibat dalam percakapan yang sama dengan percakapannya dengan orang Yahudi tadi. Setelah mendengarkan pengakuan mereka tentang Ibrahim tersebut, Zaid meninggalkan Syam, dan sesampainya di luar Syam, ia mengangkat kedua tangannya seraya berseru, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah masuk agama Ibrahim. Dikabarkan Zaid tidak pernah mau memakan daging sembelihan orang-orang Quraisy. Ia selalu berkata, aku tidak akan pernah memakan apa yang kalian sembelih untuk berhala-berhala kalian, dan aku tidak akan memakan kecuali binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Dalam celaannya terhadap cara penyembelihan masyarakat Quraisy, ia sering mengatakan, binatang ternak itu diciptakan oleh Allah. Dia pula yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk memberi minum dan makan kepadanya. Maka mengapa kalian menyembelih binatang tersebut tanpa menyebut nama Allah? Ada beberapa hadis dhaif yang juga bercerita tentang tokoh kita ini. Meskipun dhaif, hadis-hadis ini memuat beberapa tambahan keterangan yang memperkuat hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari. Oleh karenanya martabat hadis-hadis dhaif ini naik menjadi hadis hasan li ghairi. Dan umumnya semua hadis ini menunjukkan bahwa Zaid adalah sosok pencari agama yang benar dan akhirnya berketetapan hati pada agama Ibrahim alaihissalam. Tentang Zaid ibnu Amru ibnu Nafil ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari itu satu umat akan dikumpulkan di antara umatku dan umat Isa ibnu Maryam. Lalu beliau berkata, aku masuk ke dalam surga dan melihat Zaid ibnu Amru memiliki dua buah pohon yang indah.
Zaid ibnu Amru ibnu Nafil sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dan meninggal dunia sebelum beliau diutus menjadi nabi. 2. Waraqah ibnu Naufal. Sah dan Waraqah pergi bersama-sama Zaid ibnu Nafil dalam rangka mencari agama yang benar untuk dianutnya. Namun akhirnya Waraqah lebih memilih beragama Nasrani, sedangkan Zaid ibnu Amru bersiteguh memeluk agama Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu an bahwa beliau baru saja melihat sebuah sinar dan beliau khawatir bila sinar tersebut adalah para jin. Maka Khadijah menenteramkan beliau. Kemudian ia menjumpai Waraqah dan menceritakan kepadanya tentang apa yang dialami oleh Rasulullah. Waraqah berkata, apabila ia benar maka sinar itu adalah wahyu seperti wahyu Nabi Musa. Dan sesungguhnya apabila beliau Muhammad diutus menjadi nabi saat aku masih hidup, niscaya aku akan memuliakannya, membantunya dan beriman kepadanya. Berbagai khabar dan asar lain yang menceritakan proses keislaman tokoh ini akan kita kupas secara lebih jelas pada pembicaraan tentang permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin generasi pertama. Pada bab ini akan kita nukilkan beberapa bait syair yang indah terkait dengan masalah ketauhidan dan kenabian tersebut. 3. Kus ibnu Saidah al-Iyadi. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an dan beberapa perawi lainnya menceritakan bahwa ketika para utusan Iyad datang menemui Rasulullah SAW, beliau menanyakan kepada mereka tentang Kus ibnu Saidah. Mereka mengatakan bahwa ia telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari aku pernah melihatnya di Uqaz. Ia berada di atas ekor unta berwarna coklat tua sedang melontarkan pernyataan-pernyataan yang sangat bagus, tetapi sayang aku tidak hafal ucapannya. Kemudian seseorang dari utusan tadi mengaku dirinya masih hafal ucapan Kus tadi. Lantas ia menirukannya sebagaimana berikut. Wahai manusia, berkumpullah, ketahuilah. Setiap yang telah mati itu telah kehilangan dari segala kesempatan. Segala sesuatu yang akan datang pastilah terjadi. Perhatikanlah malam yang gelap gulita, langit yang dipenuhi bintang-bintang, laut yang bergemuruh, bintang-bintang yang berkilauan, gunung-gunung yang terpancang, dan sungai-sungai yang senantiasa mengalir. Sesungguhnya pada langit itu terdapat berbagai pelajaran, dan mengapa aku melihat orang-orang yang pergi itu tidak mau kembali. Bila mereka ingin menetap, maka menetaplah mereka. Atau bila ingin meninggalkannya, maka mereka pun hanya menumpang tidur saja. Sesungguhnya Kus bersumpah atas nama Allah dengan tanpa keraguan sedikit pun bahwa sesungguhnya Allah memiliki agama yang lebih diridhoinya dibanding agama kalian ini. Lalu setelah itu ia mendendangkan sebuah syair. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika para utusan Abdul Qais datang, Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka tentang kabar Kus. Mereka mengabarkan kepada beliau bahwa Kus telah meninggal. Kemudian beliau berkata seperti yang telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Samit tadi. Ibnu Katsir dan Baihaqi meriwayatkan pula beberapa hadis lain yang berhubungan dengan kisah Kus ini, dan substansi cerita yang disebutkan sama dengan riwayat di atas, yakni menceritakan keteguhan Kus dalam mempertahankan agama Ibrahim. Berbagai perkataannya yang mengarah pada hal itu dan syair-syairnya yang berhubungan dengan keberagamaan dirinya itu, ini berarti bahwa kisah tentang Kus ini memiliki sumber sejarah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Baihaqi. 4. Umayyah ibnu Abi Salat. Nama ini pernah disebut-sebut Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya. Beliau berkata, Umayyah ibnu Abi Salat seperti sudah memeluk Islam. Riwayat lain menyebutkan beliau pernah bersabda, ia Umayyah ibnu Abi Salat seperti beragama Islam dalam syair-syairnya. Diriwayatkan Umayyah ibnu Abi Salat termasuk salah satu orang pengikut ajaran Ibrahim yang akhirnya menjadi pemeluk Nasrani, dan syair-syairnya banyak mengandung mana-mana ketauhidan, hari kebangkitan dan hari kiamat. Umayyah ibnu Abi Salat juga termasuk salah satu penyair ulung pada zamannya. Ia hidup sampai masa diutusnya Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran Islam. Sayangnya ia tidak beriman karena merasa gengsi bila harus menjadi pengikut Rasulullah SAW. Sikapnya inilah yang melatar belakangi turunnya firman Allah yang berbunyi, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Quran Surah Al-A'raf 175. Konon ia meninggal pada tahun ke-9 Hijriah, akan tetapi riwayat lain menyebutkan bahwa ia meninggal dunia pada tahun ke-2 Hijriah. Yang jelas, Umayyah pernah mengarang sebuah syair tentang kedukaannya atas banyaknya kaum Quraisy yang tewas pada perang Badar Kubra. 5.
5. Labid ibnu Rabi'ah al-Amiri al-Kilabi al-Ja'fari. Labid termasuk salah satu penyair ulung zaman jahiliyah. Ia juga terkenal sebagai seorang penyair yang kritis. Tentang tokoh ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ungkapan paling tepat yang pernah terlontar di mulut seorang penyair adalah ungkapan Labid. Ia mengatakan, ingatlah, segala sesuatu selain Allah itu batil. Ia memiliki kisah tersendiri bersama Utsman ibnu Maz'un. Kisah ini akan kita saksikan pada saat pembahasan tentang cara-cara kaum musyrikin dalam menghalangi dakwah Islam. Labid wafat setelah masuk Islam, tepatnya pada masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan. Disebutkan saat ia wafat, ia berumur 150 tahun. Namun ada riwayat lainnya mengatakan umurnya lebih dari 150 tahun. Selain nama-nama di atas, tercatat masih ada banyak tokoh lain yang juga dikenal sebagai penganut agama Hanif atau ajaran Ibrahim. Mereka itu adalah Arbab ibnu Ri'ab, penyair ternama Said ibnu Amir al-Mustaliqi, As'ad Abu Qarab al-Himyari, Waqi ibnu Salamah ibnu Zahir al-Iyadi, Umair ibnu Haizab al-Juhni, Adi ibnu Zaid al-Ubbadi, akhirnya menjadi pengikut Kristen. Abu Qais Surah ibnu Abi Anas al-Bukhari, Saif ibnu Ziyazan al-Humairi, Amir ibnu Darab al-Adawani, penyair Abdul Tanijah ibnu Sa'lab ibnu Wabrah ibnu Quda'ah, Alaf ibnu Shihab at-Tamimi, Multamis ibnu Umayyah al-Kanani, penyair Syahir ibnu Abi Salma, Khalid ibnu Sinan ibnu Qais al-Abasi, Abdullah al-Qudai, Ubaid ibnu Abras al-Asadi, Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Quraisy, salah seorang kakek Rasulullah SAW, dan Utsman ibnu Huwairith, salah satu orang yang juga pernah melakukan perjalanan untuk mencari ilmu agama. Namun kemudian ia mendapatkan kedudukan cukup terhormat dari Kaisar Romawi sehingga ia pun akhirnya beragama Kristen. Nama-nama lain yang sempat terekam oleh sejarah adalah Amru ibnu Abasa as-Silmi, akhirnya masuk agama Islam, Aksam ibnu Saifi ibnu Rabah, dan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. C. Kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah. Situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat dimanapun berada tidak akan bisa terpisah dari kondisi politik, ekonomi, dan keagamaan di masyarakat tersebut. Dan pada masa Arab jahiliyah, penyembahan terhadap berhala merupakan fenomena umum keagamaan di tengah-tengah mereka. Padahal penyembahan terhadap berhala itu sangat bertentangan dengan fitrah dan logika manusia. Akibatnya fenomena sosial kehidupan masyarakat Arab kala itu pun sangat banyak yang bertentangan dengan fitrah dan logika. Salah satu fenomena tersebut adalah terjadinya degradasi moral yang cukup parah di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Hal itu tercermin dari merajalelanya praktik-praktik perbuatan tercela di tengah-tengah mereka, yakni seperti meminum minuman keras, berjudian, nikah tanpa batasan, pembunuhan anak-anak karena takut miskin atau karena dihimpit kemiskinan itu sendiri, pembunuhan terhadap anak-anak perempuan dikarenakan takut terkena aib, dan juga pecahnya berbagai macam konflik sosial, perang antar kelompok, dan aksi balas dendam. Semua perbuatan itu hampir telah diceritakan semuanya oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali telah melontarkan celaan yang pedas atas perilaku mereka itu. Sementara itu Rasulullah SAW sendiri sepanjang hidupnya senantiasa memerangi berbagai perilaku tercela mereka tersebut. Ibnu Abbas menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu ingin mengetahui kebodohan masyarakat Arab, maka bacalah ayat 130 ke atas dari surah Al-An'am. Adapun ayat-ayat Al-Quran lain yang membicarakan masalah perbuatan kaum jahiliyah, diantaranya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Quran surah At-Takwir ayat 9. Allah berfirman, padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat, sedang dia amat menahan sedih. Quran surah Az-Zukhruf 17. Quran surah Az-Zukhruf 17. Allah berfirman, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran surah An-Nahl 58-59. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah 90. Lalu pada ayat-ayat lain Allah mengatakan, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Al-An'am 151. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Quran Surah Al-Isra 31. Di kalangan masyarakat Arab kelas menengah ke bawah, saat itu juga terjadi suatu berbagai praktik perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan praktik prostitusi. Bukhari dan Abu Daud menuturkan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada 4 bentuk praktik perkawinan pada zaman jahiliyah. 1, perkawinan seperti yang lazim kita kenal sekarang ini. 2, perkawinan istibda, yakni kawinnya seorang laki-laki dengan istri orang lain setelah ia menggaulinya pada saat sedang suci dan belum digauli oleh suami yang sah. 3, nikah rat, yakni perkawinan yang terjadi setelah sekelompok laki-laki berjumlah kurang dari 10 orang sepakat untuk melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan yang bukan istri mereka secara bergiliran. Lalu setelah hamil dan melahirkan, wanita tersebut dihadirkan di hadapan kelompok laki-laki tadi untuk memilih siapa yang harus menjadi bapak dari anak yang baru saja dilahirkan olehnya. 4, perkawinan rabi, yaitu ketika sekelompok laki-laki lebih dari 10 secara bergiliran menggauli seorang wanita di rumahnya diberi tanda khusus. Lalu setelah wanita itu hamil dan melahirkan, sekelompok laki-laki tadi akan dikumpulkan di hadapan wanita itu. Kemudian wanita itu akan menentukan siapa ayah si anak tersebut dari orang yang paling banyak memiliki kemiripan dengan anak yang lahir tersebut. Agama Islam telah melarang semua bentuk pernikahan jahiliyah itu, yakni selain bentuk pernikahan yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Ironisnya, dalam melakukan praktek-praktek perkawinan amoral itu, mereka tidak merasa malu atau menganggapnya sebagai aib. Bukhari dan Muslim meriwayatkan, seseorang pernah berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, fulan," dengan menyebutkan nama seseorang, "adalah putraku. Aku telah berzina dengan ibunya pada zaman jahiliyah." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada lagi tuduhan pada masa Islam ini. Semua perkara zaman jahiliyah telah berlalu. Seorang anak adalah milik tempat tidur dan bagi seorang pezina adalah rajam." Kami akan menyebutkan kisah perseteruan antara Sa'ad ibnu Abi Waqqas dengan Abdu ibnu Zam'ah terkait dengan masalah anak budak perempuan Zam'ah, yaitu Abdurrahman ibnu Zam'ah. Lebih dari itu, di masyarakat Arab jahiliyah juga terdapat kebiasaan mengawini 2 orang perempuan bersaudara dalam satu waktu, menikahi istri-istri ayahnya sendiri, baik yang sudah diceraikan atau ditinggal mati oleh ayah mereka. Terkait masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Quran Surah An-Nisa 23. Pada ayat lain Allah menegaskan, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surah An-Nisa 22. Pada saat jahiliyah, penjatuhan talak juga tidak memiliki batas tertentu, yakni mereka dengan sesuka hati menjatuhkan talak kepada istrinya dan kemudian rujuk kembali hingga berkali-kali. Maka Islam pun membatasinya hanya sampai 2 saja. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, talak yang dapat dirujuk 2 kali. Quran Surah Al-Baqarah 229. Sekalipun banyak sekali penyakit moral yang merebak di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah kala itu, tetapi masih ada beberapa hal positif dalam kehidupan politik dan sosial mereka. Agaknya realitas inilah yang mendasari terpilihnya mereka sebagai pemikul atau pengemban ajaran-ajarannya ke seluruh alam semesta. Di antara hal-hal positif itu adalah kebodohan masyarakat Arab jahiliyah bukan sesuatu yang mengakar, alias tidak didasari oleh suatu doktrin filosofi yang kuat dan sulit untuk dikikis sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah sekitarnya. Hal-hal positif lainnya yang dimiliki masyarakat Arab adalah, pertama, mereka memiliki kemauan yang kuat dan teguh dalam memegang keimanan. Tentang kedua karakter mereka ini Allah berfirman, di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab 23. Kedua, mayoritas masyarakat Arab sangat menghormati nilai-nilai keutamaan dan orang-orang yang berakhlak mulia. Ini dapat dilihat dari sikap mereka terhadap Rasulullah SAW sebagai orang yang memenuhi kriteria di atas. Jelasnya adalah seperti tercermin dalam pernyataan Abu Sufyan kepada Heraklius, sebagaimana yang akan kita bicarakan pada bab berikutnya. Ketiga, mayoritas orang Arab memiliki daya ingat yang sangat kuat. Ada banyak fakta dan cerita sehubungan dengan realitas ini. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan,
Ibnu Ad-Dibar juga mengatakan, salah seorang dari mereka mampu menghafal syair-syair orang lain dengan sekali mendengar saja. Diceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mampu menghafal salah satu syair milik Umar ibnu Abi Rabi'ah kendati baru mendengarnya sekali saja. Padahal kita tidak dapat menemukan orang seperti itu pada zaman seperti sekarang ini, dan seandainya saat ini tidak ada para penulis, niscaya berbagai ilmu pengetahuan akan hilang dari kita. Fakta di atas memperkuat bahwa tidaklah aneh bila Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki hafalan hadis yang sangat banyak sekali jumlahnya. Tercatat Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Sementara itu Abdullah ibnu Amru meriwayatkan 2.630 hadis dan lain-lain. Bangsa Arab jahiliyah waktu itu sangat menyukai kebebasan. Mereka tidak mengenal kata tunduk kecuali kepada orang-orang yang memiliki pengaruh, pemberani, disegani, memiliki sifat jantan, sabar, penyayang, toleran, dan sifat-sifat baik lainnya. Bahkan sekalipun para penyembah berhala, mereka tidak mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Quran Surah Al-Ankabut 61. Kemudian Allah mempertegas lagi dalam firman-Nya yang berbunyi, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Quran Surah Al-Ankabut 63. Dan masyarakat Arab memiliki satu bahasa yang sangat istimewa dan jelas, serta dapat menggambarkan Islam dengan terang. Kondisi di luar kawasan Jazirah Arab. Kondisi keagamaan, politik, dan sosial masyarakat Yahudi. 1. Kondisi keagamaan. Beberapa abad sebelum kedatangan Islam, ajaran dua agama samawi sebelumnya, Yahudi dan Nasrani, telah banyak yang disimpangkan dan diselewengkan oleh umatnya. Al-Quran menyebutkan berbagai bentuk penyimpangan ajaran Yahudi ini dalam sejumlah ayat selain itu. Anda dapat membaca berbagai bentuk penyelewengan tersebut dalam beberapa buku dan studi analisa berikut ini. 1. Dirasah Al-Kutub Al-Muqaddasah fi Daw Al-Ma'arif Al-Hadithah Dr. Morris. 2. Asyira Baina Ad-Din wa Al-Ilm milik seorang penulis Eropa. 3. At-Taurah Dr. Mustafa Mahmud Darul Audah Beirut 1972 Masehi. 4. Utsrufah Jasadut Al-Ilah fi Al-Masih, kumpulan tulisan para teolog Inggris yang diketuai oleh Dr. John Hook, salah seorang tenaga pengajar teologi di Universitas Birmingham. Tebal buku ini sekitar 200 halaman dan terbagi ke dalam 10 pasal. Cetakan pertama terbit pada tahun 1977 di London. 5. Majalah Jurusan Teologi Universitas Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah, edisi pertama 11397/1398 Hijriah. 1397/1398 Hijriah. HH 27-66. Artikel tersebut berjudul Tahqiq At-Tariq Al-Anaf An-Najil Al-Mu'tamidah Inda Al-Masiyyin wa Madasiyah Intisabuha ila Ashabiha, ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Ghaid. 6. Ar-Raddu As-Sahih ala man baddala din al-Masih karya Ibnu Taimiyah. Akibatnya kedua agama tersebut kehilangan ruh dan tidak bisa